Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Sekarang dibuka modulnya yuk. Modul tema 8. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP. Materi kita pada pagi hari ini adalah menyanyi, menari, dan berkarya. Jadi, perhatikan penjelasan Bu Christine berikut ini ya. Pertama, kita masuk ke materi menyanyi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu. Tekanan kuat dan lemah pada lagu. Sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Perhatikan tanda berikut ini, yang artinya tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda yang kedua berarti tekanan nada lemah. Ketika menyanyikan sebuah lagu, perhatikanlah nada kuat dan nada lemah pada lagu tersebut. Nyanyikanlah lagu secara berulang sesuai dengan tekanan nadanya dengan tepat. Berikut ini adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan yang memiliki birama 2/4. Birama 2/4 artinya berpola 2 ketukan pada setiap biramanya. Pada lagu birama 2/4, secara alami terdapat tekanan kuat dan pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Ini adalah lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Ketukan pada lagu. Selain tekanan nada kuat dan lemah, nada juga memiliki panjang pendeknya yang dihitung dengan ketukan. Setiap lagu harus dinyanyikan dengan ketukan yang teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 6, 7 dengan garis di atasnya. Artinya, angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 juga dibunyikan setengah ketukan. Musik ritmis. Jika kita sudah mahir menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan tekanan nada yang tepat, kita dapat menyanyikannya dengan diiringi musik. Salah satu iringan lagu adalah musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang bisa melengkapi keharmonisan sebuah musik. Alat musik ritmis sering digunakan sebagai elemen penting dalam sebuah lagu. Setiap jenis alat musik ritmis memiliki bentuk dan cara memainkan yang berbeda-beda. Nah, jika kita tidak memiliki alat musik ritmis, maka kita bisa menyanyikan sebuah lagu sambil bertepuk tangan. Anak-anak, mari kita mengenal macam-macam alat musik ritmis. Adapun alat musik ritmis contohnya marakas, kendang, kastanyet, triangle, rebana, konga, tifa, dan tamborin. Adapun fungsi musik ritmis antara lain mengatur tempo, baik tempo lagu maupun tempo tarian. Sebagai pengiring lagu, alat musik ritmis mampu membuat irama lagu menjadi lebih hidup. Sebagai penanda lagu untuk komposer musik, biasanya dijadikan sebagai patokan intro, verse, dan ref. Sebagai penyempurna instrumen, misalnya instrumen dalam sebuah orkestra. Sebagai pengiring koreografi, umumnya digunakan untuk mengatur tempo gerakan dan penanda perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Jadi,
Dengan kata lain, musik ritmis bukan hanya musik sebagai pengiring lagu atau ketika kita menyanyi, namun musik ritmis juga digunakan sebagai alat musik untuk pengiring sebuah tarian, sehingga tarian tampak lebih indah. Materi yang kedua adalah menari. Mari kita mengenal gerak keseharian dalam tari. Meniru gerak keseharian untuk gerakan tari. Anak-anak, segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jika kita perhatikan dengan seksama, dapat ditirukan sebagai gerakan tari yang indah. Contohnya adalah gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang membersihkan sebuah dokumen. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemucing dapat dibuat dalam bentuk tarian. Sedangkan gerakan tari sendiri dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Berikut ini adalah macam-macam posisi dalam gerakan tari. Ada gerakan tari dalam posisi duduk, ada juga gerakan tari dalam posisi berdiri. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar seorang anak menari dalam posisi duduk, dan gambar yang kedua adalah seorang anak menari dalam posisi berdiri. Adapun pola lantai dalam tarian antara lain, pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai berbentuk lingkaran, pola lantai berbentuk huruf V, dan pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Pola lantai tersebut digunakan oleh penari untuk menguasai sebuah tarian, sehingga tarian yang ditampilkan akan terlihat kompak. Mari kita mengenal musik ritmis untuk iringan lagu dalam tari. Gerakan tari menirukan gerak keseharian dapat diiringi dengan alat musik. Salah satunya disebut dengan alat musik ritmis. Jika tidak ada alat musik ritmis, maka dapat menggunakan botol plastik bekas minuman. Berikut ini adalah contoh alat musik ritmis yang seringkali digunakan sebagai pengiring tarian. Ada kendang, ada tifa, dan yang terakhir adalah tamborin. Berikut ini kita akan mengenal hasil karya dari kerajinan bahan alam dan bahan buatan. Mari kita mengenal bahan alam dan buatan dalam membuat karya. Berikut ini adalah contoh bahan alam. Antara lain, kulit kerang, kulit jagung, tanah liat, kulit salak, kulit telur, dan daun kering. Yang kedua, contoh bahan buatan antara lain plastisin, kertas karton atau koran, kertas lipat atau kertas origami, manik-manik, plastik, dan kain flanel. Mari kita belajar membuat kerajinan kulit kerang. Seperti yang kita tahu bahwa kulit kerang merupakan contoh dari bahan alam. Adapun bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan kulit kerang antara lain, tentu saja kita memerlukan 1. Kulit kerang, 2. Kain flanel, 3. Kertas, 4. Lem, dan yang kelima adalah bingkai. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit kerang adalah gunting, pensil, dan penghapus. Adapun langkah pembuatan kerajinan kulit kerang adalah buatlah pola gambar dasar pada kertas. 2. Guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting dan pastikan kamu mengguntingnya dengan benar dan hati-hati ya. 4. Bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. 5. Tempelkan kulit kerang
dengan menggunakan lem pada dasar yang telah dibuat. 6. Pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. 7. Beri bingkai agar lebih cantik. Dan jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Selain kerajinan kulit kerang, ada juga kulit jagung yang merupakan bahan alami yang dapat dibuat sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan. Berikut ini kita akan belajar cara membuat kerajinan dari kulit jagung. Adapun bahan yang diperlukan adalah kulit jagung yang telah kering, lem, kertas karton. Sedangkan alat yang digunakan adalah pensil, gunting, penggaris, dan penghapus. Berikut ini adalah langkah untuk membuat kerajinan kulit jagung. Siapkan alat dan bahan secukupnya. Lalu gambarlah pola tertentu sesuai keinginanmu pada kulit jagung. Misalnya gambar binatang, bunga, atau gambar yang lainnya. Guntinglah pola yang telah kamu gambar dengan rapi. Tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada sebuah kertas karton dengan menggunakan lem. Gambar kamu telah siap untuk dipajang. Bagaimana? Mudah bukan untuk membuatnya? Berikutnya, ada juga kulit salak untuk membuat sebuah kerajinan dari bahan alam. Bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan kulit salak adalah kulit salak, lalu lem perekat, dan kertas karton atau buku gambar. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, pensil, dan penghapus. Mari kita belajar dan memahami langkah pembuatan kerajinan dari kulit salak. Bersihkan terlebih dahulu duri dari kulit salak yang akan digunakan. Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga. Guntinglah kulit salak dengan ukuran kecil membentuk pola tertentu, misalnya pola lingkaran, segitiga, atau persegi. Perhatikan gambar berikut ini. Dan berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak agar tangan kalian tidak terluka. Tempelkan kulit salak yang telah digunting menyerupai pola tertentu pada gambar dengan menggunakan lem. Yang terakhir, keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Berikut ini kita akan mengenal berkarya dengan teknik percik dan teknik tempel. Untuk membuat karya hiasan dengan teknik lipat, ada sebuah kerajinan yang bisa kita kerjakan. Berikut ini adalah hiasan anak ayam. Nah, kita akan membuat hiasan anak ayam dengan mempraktekkan teknik lipat. Adapun bahan yang diperlukan adalah kertas warna, kertas gambar, lem, pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah untuk mengerjakan atau membuat hiasan anak ayam dengan menggunakan teknik lipat adalah potong terlebih dahulu menjadi 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik seperti gambar berikut ini. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh ayam. Lalu buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buatlah garis untuk kaki. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Anak-anak, selain membuat karya hiasan dengan teknik lipat yang bisa kita lakukan untuk hiasan anak ayam, kita juga dapat membuat hiasan berbentuk kereta api. Bahan-bahan yang diperlukan hampir sama, yaitu kertas origami, kertas gambar, lem, pensil, penggaris, dan gunting. Caranya, potonglah sejumlah kertas warna-warni.
buatlah 4 persegi merah besar. Lalu, buatlah sebuah persegi warna putih. Buatlah sebuah persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil. Buat sebuah segitiga hijau. Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah. Lalu, potonglah salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Tempelkan 3 persegi yang lain dan tempelkan di kertas gambar seperti gambar berikut ini. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat untuk masinis. Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan, dan ini akan menjadi cerobong kereta api. Tempelkan 4 lingkarannya, 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Lingkaran-lingkaran tersebut menjadi roda-roda kereta. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Selain teknik lipat, ada juga teknik percik untuk membuat karya hiasan. Berikut ini kita akan mengenal teknik percik. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Bagaimana ya cara membuatnya? Mari kita perhatikan terlebih dahulu bahan dan alat yang diperlukan. 1. Kertas gambar. 2. Cat air. 3. Air. Sedangkan alatnya, palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, dan kertas koran jika diperlukan. Adapun langkah untuk mengerjakan karya hiasan dengan teknik percik adalah sebagai berikut ini. Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu, misalnya saja gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat, bunga, rumah, atau hewan. Lalu simpan terlebih dahulu potongan tersebut. Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar, lalu gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Kemudian, tunggu sampai benar-benar kering, lalu angkat potongan gambar rumah adat. Maka bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat seperti berikut ini. Itu tadi materi SPDP untuk tema 8. Nah, untuk penugasan hari ini akan dikirimkan melalui Google Form. Selamat mengerjakan.